Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiansah, dari kelas IFA, semester pendek, prodi Sosioinformatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Baik, jadi pertama-tama, apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Jadi, kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan, pedoman, atau prinsip moral yang mengatur bagaimana seorang menggunakan teknologi informasi dengan cara yang benar, tanggung jawab, dan beretika. Tujuan utamanya adalah yang pertama, menjaga integritas dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, melindungi hak dan privasi pengguna lain. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang merugikan. Eh, Lalu, kode etik ini berlaku bagi semua orang yang menggunakan teknologi informasi, mulai dari individu, profesional IT, organisasi, hingga masyarakat luas. Kenapa penting? Karena teknologi berkembang sangat cepat tanpa etika, maka dampaknya bisa merugikan banyak pihak. Next, risiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Jika kode etik tidak diterapkan, maka ada banyak risiko yang bisa muncul, antara lain yaitu pelanggaran privasi data, di mana dampaknya seperti pencurian data pribadi atau penyebaran video informasi tanpa izin. Lalu ada keamanan informasi terancam, contohnya serangan hacker, malware, dan ransom. Lalu ada cyberbullying dan pelecehan online. Dampaknya penggunaan media sosial untuk menghina atau menyakiti orang lain. Lalu ada penyebaran hoax dan informasi palsu. Dampaknya boleh memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik. Terakhir ada pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme atau penggunaan software bajakan. Kemudian ada peran kode etik dalam mitigasi risiko. Kode etik pengguna IT berperan penting untuk meminimalisir risiko-risiko tadi dengan cara menetapkan batasan moral dalam menggunakan data informasi, mendorong transparansi dan kejujuran saat menggunakan sistem teknologi, membangun kesadaran keamanan cyber sehingga setiap pengguna lebih berhati-hati, menemukan budaya saling menghargai dan bertanggung jawab di dunia digital. Kemudian ada contoh konkretnya. Yang pertama, seseorang pegawai IT tidak boleh menyalahgunakan akses database perusahaan untuk keuntungan pribadi. Pengguna media sosial perlu memikirkan dampak sebelum menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Yang terakhir, developer software harus menghormati hak cipta dan tidak mencipta karya orang lain. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus nyata. Mari kita lihat beberapa contoh nyatanya. Untuk dalam kasus positif, di banyak perusahaan besar, kode etik IT diterapkan secara ketat, misalnya dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan. Hasilnya, kepercayaan pelanggan meningkat hanya karena mereka merasa aman menyerahkan datanya. Lalu untuk pada contoh kasus negatif, kasus kebocoran data di salah satu e-commerce besar di Indonesia tahun 2020 menunjukkan dampak buruk ketika kode etik dan keamanan IT diabaikan. Jutaan data pengguna bocor menyebabkan kerugian besar baik bagi perusahaan maupun konsumennya. Lalu ada manfaat mematuhi kode etik bagi individu. Menjadi pengguna yang bijak dan bertanggung jawab,
dan terhindar dari pelanggaran hukum atau masalah sosial. Kemudian bagi organisasi, data dan sistem lebih aman, kemudian reputasi perusahaan tetap terjaga, lalu yang terakhir mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dan bagi masyarakat, pertama lingkungan digital yang lebih sehat dan aman, meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi, dan mendorong perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi semua orang. Kita masuk ke bagian penutup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kode etik pengguna informasi teknologi adalah pedoman penting yang mampu memberikan dampak positif besar, baik untuk individu, organisasi, maupun masyarakat luas. Dengan mematuhi kode etik, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, etis, dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.